Yo, Omers, balik lagi ke Mike Sigaro Channel. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang berbeda. Kita mau ngobrol sama salah satu yang jago di bidangnya, dan kita mau tanya-tanya nih, bagaimana cara pandangnya beliau di dunia yang sudah digeluti sama beliau mungkin nggak sebentar. Penasaran? Follow me. Taran. Oke, ini muka nggak asing ya, Omers ya. Ini mungkin Om bisa perkenalkan diri dulu nih buat teman-teman yang nonton hari ini. Ini aja nih. Wih. Hey, itu gimana sih bacanya? Arakudadon. Arakudadon. Nama aslinya? Doni. Om Doni. Yeah. Oke. Om, kita mau ngobrol tentang dunia custom hari ini. Nah, kan Om Doni juga nggak sebentar ya main di dunia custom. Kira-kira berapa tahun yang lalu tuh mulai waktu pertama kali main? Mulainya sih mungkin dari dulu kan senang mobilan nih dari kecil. Senang bongkar-bongkar. Tapi yang serius banget ini 2013 apa 12. 2013 itu benar-benar digelutin, diseriusin gitu ya? Sekedar hobi aja, masih bongkar-bongkar. Si bongkar. Oh, belum jadi penghasilan. Belum masih hobi, demen bongkar-bongkar sendiri. Berarti Om pertama kali castingan diecast tuh yang pertama kali di otak-atik tuh apa? Ford F100 Final kalau nggak salah. Sama masih inget lu ya? Masih inget dong. Sama ini padahal loh. Udah tua ya. Sama masih inget aja. 24 Hours, 24/7 apa sih yang Mazda RX-7 castingan lama. Castingan lama itu diecastnya brand apa? Hot Wheels. Hot Wheels ya? Berarti lu udah main dari 2013 Hot Wheels tuh? Ya. Mulainya lagi Hot Wheels itu 2010. 2010 udah main? Udah main. Sebelumnya dapat warisan. Warisan? Maksudnya kakak nih, abang nih. Lu bawa. Nih, diracunin kakak. Tapi skala gede. Oh, skala gede. Tapi koleksi juga ya? Selain custom? Dikit-dikit ada sih. Fokusnya di apa Om? Castingan apa? Fokusannya nggak ada, cuma penting bagus beli. Bagus beli. Oke. Om bisa ceritain nggak nih dunia custom sendiri itu apa sih yang menjadi kesulitannya? Apa yang membuat Om sendiri kayak ini kayaknya gua nyemplung di sini bener nih gitu. Karena Om kan kalau dibilang ya udah cukup serius lah. 2013 sampai 2021 means like almost 18 years. 18 tahun ya. 8 tahun. 11 dong. Itu mau ketuaan dong. 8 tahun, ya sekitar 8-9 tahun lah ya. Sekitar 9 tahun kan cukup serius gitu. Nah, yang membuat Om bertahan di dunia ini tuh apa sih? Yang membuat kayaknya gua mantep nih di sini gitu. Senang aja sih ngeliat ngoprek itu loh. Ngoprek gitu. Kayaknya kita punya dunia sendiri gitu loh. Itu yang Om dapat ya dari custom gitu sendiri. Mungkin di satu-satunya nggak bisa diwujudin ya sama sekali kecil kan masih bisa. Oke. Kesulitan apa yang pernah Om hadapi di dunia custom? Kita punya peralatan seadanya. Awalnya tuh ya. Ya, dengan seadanya kita nggak mau kalah loh dengan alat. Mesti kita yang nguasain alat gitu loh. Iya. Jadi nyaman ya waktu bikin juga semua kayaknya. Dengan apa aja bisa dipakai gitu loh. Apa aja alatnya. Om lu di dunia custom ini pernah ada prestasi yang pernah membuat lu kayak wow gitu kan? Yang paling wow itu saya pernah di review sama hasil kerjaan ya. Tapi barangnya nggak bawa sih. Dari Wood. Dari Wood ya? Oke. Terus itu tahun berapa tuh? 2019 kok. 19 ya. Belum lama ya? Belum lama. Oke. Itu wow banget. Bangga banget loh. Bangga banget gitu kayak itu feelnya nggak bisa lu bayar pakai apa-apa gitu, kayak sesuatu yang cuma barangnya udah hancur. Oke. Nah, nih Om, di dunia custom sendiri itu menurut Om ya, kita ngomongin customizer di Indonesia sendiri. Menurut Om gimana? Zaman pertama kali Om mulai dulu sama zamannya sekarang, ada perbedaannya dan
menurut Om tuh apa sih yang kayak membuat lu greget gitu? Kayaknya gua kalau ketemu si customizer ini pengen ngomong ini deh gitu. Apa ya? Apa sih? Kalau Dulu gimana sih ceritanya? dulu itu sangat terbatas. Mau nyari ban karet pun Susah ya? susah. Mesti begal mobil lain. Oh, oke. Harus ngorbanin tuh ya? Ngorbanin, nah. Kanibal yang lain gitu? Ada pun yang jual rebutan biasanya. Oke. Pasti rebutan. Mau ban karet doang ya. Teman sekarang gampang. Mau resin, mau ban, material udah banyak yang jual. Teknologi juga makin kesini makin bisa support custom ya. Oke. Dulu itu buat motong aja. Dulu pelit loh. Pelit. Sama tukang custom ya. Mungkin. Oh, ilmu gitu loh. Dari sana saya belajar, saya nggak mau pelit. Karena kalau kita pelit kita juga nggak nambah lagi. Kalau sekarang kan ada komunitasnya, kayak ada proses segala macam di videoin, itu kan bisa saling melihat juga, berbagi gitu ya. Oh dulu gitu ya, Mit? Rada lulu gue gitu ya? Lulu gue. Kalau zaman dulu nunjukin hasil kita itu, waktu berarti Facebook udah ada berarti ya? Ya udah ada. Udah ada, masukin ke komunitasnya juga ada gitu ya? Tapi nggak terlalu banyak loh. Nggak terlalu banyak. Nah untuk customernya sendiri Om, yang pesen sama Om nih, zaman dulu sama zaman sekarang tuh ada perbedaan nggak? Kira-kira. Dulu itu orang lebih sabar. Kalau sekarang mau cepet-cepet. Nungguin kata, Om udah Om ya, belum lah Om ya. Kalau sekarang apa sih nyinyir itu nggak tahan lah. Pasti itu. That's the core nyinyir ya. Kadang-kadang aduh ya, baru buka Facebook gitu. Om ini loh. Jari jahat Om, jari jahat memang benar. Kalau sekarang gimana? Kalau menurut Om, customizer di zaman now ini gimana? Hebat. Udah bisa keluar negeri mereka. Iya, saya juga kemarin sempet nge-tracking gitu. Wah ini hebat nih. Ada beberapa teman-teman yang aku juga pernah kerja sama mereka udah mulai di ini ya. Om sendiri udah pernah ke internasional sendiri? Ya kalau ada pesanan dari luar? Udah ada. Ada ya. Menurut mereka itu kayaknya customizer kita tuh kayak gimana? Lu pernah nggak kayak dapat appreciate dari mereka, dan menurut Om tuh, oh cara mereka ngelihat customizer Indonesia seperti ini ya? Menurut Om gimana? Menurut saya sih orang ya di luar itu rata-rata pesanan dari Amerika ya. Indonesia itu hebat. Menurut mereka gitu ya? Tukang customizer hebat. Apa dengan alat seadanya, kemampuan kita itu loh. Hasilnya di luar dari ekspektasi. Iya. Berarti lu punya langganan ya Om ya? Ada sih beberapa orang. Kalau lokal saya tahu langganannya Om tuh, yang bikin Mario. Mario juga langganannya kan? Iya. Nah, di custom ini sendiri, harapan Om apa sih? Yang belum kesampaian apa Om? Yang belum kesampaian itu apa ya? Banyak sih Om. Disebutin coba. Kalau banyak berarti nyebutin 3 gampang Om. Ini loh, kerjaan ini bisa jadi kerjaan utama. Sekarang itu masih belum. Ya. Karena pandemi aja ini dianggap sekarang kerjaan utama. Oh, oke. Karena lebih banyak ngabisin waktu di rumah gitu. Dulu malah kadang ya 2 tahun yang sebelumnya ini tinggal malah. Malah ini cuma hobi doang. Kadang-kadang customernya yang saya marahin. Balas juga dia. Oke. Nah, kita mau lihat nih beberapa karyanya Om Don, dan gue tahu spesialisnya beliau juga kebanyakan dari yang potong semua segala macam. Om bisa jelasin nggak teknik apa sih yang lu kebanyakan pakai buat hasil customnya Om nih? Kalau lihat ini kan kayak ada potong-potong gitu. Boleh saya pegang ya? Iya, silakan dong. Ini promo juga nih. Ini pesanan dari agak nyombong dikit ya, US ya. Agak naik dikit Om. Ini mobilnya Dede dari delivery. Yang pesan ini dia udah jarang mau pasang dekal doang. Maunya ekstrim banget. Ini Dede saya potong, bukain belakangnya. Tapi ini belum selesai ya. Masih ada, belum di finishing. 60% lah ya. Belum ada mesinnya. Dia sangat senang banget nih kalau boleh hal-hal seperti ini. Sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang berbeda. Apalagi negara mereka kan Divco ini banyak banget. Lebih senang ke hot rodnya. Jadi Om memang spesialis di
Kita kalau ngomong potong body ini namanya apa sih? Teknik apa sih? Ya apa sih? Oh ya tetap potong body doang. Potong body sih. Kalau Gue pikir nama kerennya gitu, enggak ada ya? Enggak ada guys. Nggak ada kayak. Potong ya potong aja. Potong aja. Jadi lu bener-bener dari imajinasi ya. Jadi potong sini baru ketemu bentuknya apa? Bentuk sketchnya dulu mau dibikin apa? Saya lebih sering Langsung ngalir. Otodidak ya. Nah, enggak. Kan ada ya desainer biasa. Ya dia desain dulu, baru dipotong kayak gimana. Oke, jadi lu lebih alirannya ke otodidak yang kayak oke lah, just go for it gitu. Lu sesuai feel aja gitu. Bagus gini, ngeliat gini gitu ya. Kalau bentuknya di mana ya sisanya diakalin gimana? Gitu loh. Oke. Nah kalau yang kayak gini nih guys, ini gue menarik banget nih. Ini kan fungsinya drag bus tuh nggak sepanjang ini ya. Drag busnya ada 2 nih loh. Ini 2 jadi 1. 2 jadi 1. Oke, ini rencananya tamponnya apa nih? Belum ada. Cuma ini arahnya agak ya nyentrik sih. Mungkin steampunk ya salah. Mesinnya mungkin nyomot dari yang lain lagi. Oh gitu, jadi ada main engine dalamnya segala macam. Nah untuk nyambung seperti ini gampang nggak sih? Nyambungnya tetap pakai lem. Ya, masing-masing kita punya trik-trik loh. Ini jadi kebuka dong. Enggak masalah. Buat saya sih. Mungkin triknya pakai nasi gitu kan unik sendiri. Kalau sama ini pakai lem Puer Blue dicampur soda kue. Oh tuh ilmunya tuh. Ini emang nggak pelit sih. Nggak pelit. Nah, Oke, so jadi ketika lu bikin, kadang-kadang idenya nongol begitu aja. Bahkan orang pesen pun pasti dia ngarepin, oke, give me your idea lah. Ya. Malah gitu ya. Saya juga pernah pesen sama Om Don. Kadang kita nih sebenarnya nggak jago di dunia custom ya. Kadang-kadang kita suka mintanya kebanyakan, kita nggak tahu kesulitannya yang dikerjain. Jadi saya bilang, Om Don bikinin deh satu yang keren kayak begini, konsepnya kayak gini, sedikit kayak gini, tapi gayanya terserah. Saya sering bilang gitu kan. Yeah. Nah, karena menurut gua justru dengan tuangan idenya Om sendiri di karyanya justru lebih menarik menurut gua ya. Karena kan kita kalau ngomong gampang Om, kita suruh custom belum bisa gitu. Gitu kan. Bentuknya itu terserah aja deh. Kalau itu lebih susah ya? Lebih susah. Mau bikin apaan ya? Ini tuh belum guys, loh. kalau mau nyusahin tukang custom, terserah gitu aja bilang. Terserah. Penting bagus. Itulah yang bikin bingung. Gitu ya, bikin bingung. Itu juga bingung ya. Apaan yang bikinnya bisa 2 mingguan loh. Apalagi disuruh bikin gambar. Aduh. Saya lebih cepat ini loh daripada. Bikin lebih ke ini ya. Nah, kalau ada yang pesan Om dekalnya terserah aja. Banyak banyak mikirnya. Kalau Om potong-potong deh semuanya gini udah terima hasil jadi gitu ya. Nah paling setengah jadi minta masukan ini apa yang kurang gitu aja. Om kalau teknik chroming sendiri nih kan setahu saya kita kan cukup bagus di Indonesia. Karena di luar negeri kayaknya masih kurang gitu ya. Nah lu main di chrome itu seneng nggak? Apa cuman kayak variasi aja? Biasanya chrome ini by request aja sih Om. By request aja ya? By request ya. Nggak semua orang juga mainnya di satu itu aja ya? Nah kalau di 2021 ini, menurut Om custom apa yang lagi naik? Gaya-gaya yang seperti apa? Kan lu ada di grupnya itu juga kan, AOCI kan? Kan kelihatan kan style-stylenya anak-anak sekarang tuh. Kalau menurut Om sekarang yang lagi ngetrend tuh sih? Kalau lokalan, kalau buat Indonesia ya? Iya lokal ya? Masih tetap Jepang nih yang buat. JDM ya? JDM. Lebih sama ini loh yang lagi mau naik kayaknya Mercedes deh. Oh Mercedes ya, Mercedes bakalan naik. Lu tahu aja, gue juga lagi ngeliatin nih. Karena kemarin Matchbox sendiri di Mercedes keluar tuh main yang potong body semua segala macam, yang bisa open segala. Ini. Nah, ini mau minta bahan Mercedes ntar dibukain pintu. Ntar kirim ke sini. Nice. Nah, Om, kesulitan sendiri itu sebenarnya nggak terlalu seperti kayak lu nggak bisa selesain kan? Kesulitan itu pasti ada di dunia custom, bener kan? Tapi Om masih bisa mengatasinya sampai hari ini. Yang paling nggak bisa lu atasi itu di sisi mana? Contoh kayak attitude-nya si pemesan, atau mungkin kesulitan bahan, atau mungkin persaingan itu sendiri dari harga gimana di Indonesia? Kalau harga hancur kah? Ambiar kah? Apa saingan kah? Kalau sekarang itu udah mulai naik ya? Kalau dipikir dari tahun sebelum pandemi ya, sekarang kadang-kadang pegang custom kasihan. Maksudnya buat lokal ya Om ya, buat lokal itu agak
agak lebih rendah ya. Maksudnya pesanan agak kurang, pasti deh tekan custom tahu. Nah ini yang kita apa kita sharing di sini. Ini sesuatu yang mungkin teman-teman nonton tuh apa yang mereka kerjakan tuh kayak Om Don, teman-teman yang lain yang aku kenal gitu ya. Mereka juga ngerjain ini nggak cuman karena ada waktu doang, tapi karena mereka memang ada passionnya, ada sesuatu yang dituangkan dan memang ada harganya gitu. Harganya dalam arti nilai ya maksud saya gitu. Value yang kadang-kadang kita tuh suka sampai ya udahlah kerjain aja gitu kan, bener nggak Om? Iya. Sebenarnya kalau gue lihat gue sendiri, gue jual barang customernya teman-teman yang kerja sama saya lihat di pasarnya luar itu harganya bagus dan mereka appreciate karena memang karya-karya kalian ini layak dengan harga seperti itu gitu loh. Nah kenapa ya di lokal sendiri belum bisa seperti itu? Kalau saya nangkapnya gini, contoh mereka pasti selalu datang dengan saingan. Contoh, Om Don bikin deh harga segini. Om Don bilang nggak bisa nih harga segini. Om ditawar, Om nggak kasih. Menurut dia di otak mereka, aku bisa lari nih ke customizer lain. Setuju nggak kalau kayak gitu? Setuju kan? Jadi kayak sebenarnya harga standarnya customizer sendiri itu sebenarnya dari teman ke teman, customizer ke customizer yang seharusnya yang jaga kalian sebenarnya. Kalau saya pikir sih. Tapi ada nggak oknum yang ada? Ya pasti ada aja. Namanya ini loh. Mau disebut nggak di sini? Nggak usah deh. Apa sih? Kalau saya itu dulu mikirnya gini loh. Custom ini harga ya. Kalau datang ke rumah itu dengan BPM beda. Misalnya, Om bikin dong, saya mau ke rumah ya, datang ke rumah. Kadang-kadang dengan ngobrol kita akan dapat feel nih. Ya harga itu saya udah tutup mata aja. Ini gitu sama gue nih. Serah mic deh katanya. Itu paling susah emang kalau jawaban terserah itu paling susah Bos. Kalau BPM kan kita agak kaku. Ya kita tetap dengan harga kita dong. Ya karena ya memang harus ada standarnya gitu kan. Ya saya berangkat dari custom ini mungkin karena mungkin bukan dulu bukan buat beli beras ya istilahnya, bukan sekedar hobi aja. Ya masih inilah secondary lah yang kedua ya, masih cari sampingan. Cari teman, terus ada masukan sedikit ya gitu aja. Kalau BPM agak keras. Enggak sih. masih standar Indonesia. Bingung dia mau ngomong tapi nggak ngomong juga. Tapi itu yang seru ya. Maksud gua di dunia custom sendiri ada dunia sendiri nih. Kayak Om Mike kan kayak gue di dunia jualan mobilnya gitu. Memang ada dunianya sendiri gitu. Kan, ada yang kan juga ada perang harga juga pasti. Iya, ada dramanya, ada hal-hal yang mungkin menjadi kendala yang harus kita atasin. Tapi ujung-ujungnya sebenarnya sama sih. Kita semua berkarya dan semua segala macam itu semua ada value-nya. Kita kerja, kita ngelakuin sesuatu, mungkin teman-teman yang nonton ya, you guys have to know gitu. Ini ada artnya, ada seninya, ada nilainya yang menurut gua selama masih wajar, ya udahlah gitu loh. Jangan udah nggak beli nyinyir gitu loh, maksud gua ngerti ya? Ada kan kayak gitu kan? Banyak ya. Nah balik lagi nih, harapan lo apa nih buat kedepannya? Buat para customizer di Indonesia. Kalau nih hari ini nih Om lagi ada di mimbar nih ya, ngomong ke para customizer nih, Om ada saran nggak buat mereka yang baru sama yang teman-teman yang udah lama? Ini udah jadi apa sih? Jadi komoditi. Buat hidup ya. Yang nggak ada itu mood itu harus ada terus. Oke. Karena udah kerjaan loh. Iya. Jadi jangan anggap kita itu seniman loh. Kalau seniman itu kan kerja mereka tergantung mood. Kalau saya nggak mood loh, bikin saya nggak mau seperti itu. Kalau ya, biarpun penting megang dulu deh. Mau selesainya sedikit, penting kita moodnya ada terus. Jaga mood itu yang agak susah ya. Oke. Ya, harapan lo apa nih buat teman-teman nih lagi ngomong nih, teman-teman apa nih customizer pengen denger dari itu loh yang bingung jawabnya. Tapi kan Om pasti ada kerinduan kayak sesuatu yang dalam hati lo unek-unek yang buat kebaikan bersama nih gitu sesama customizer. Yang ngeganjel selama ini apa? Nih gue korek emang gue nih. Yang paling ngeganjel kayak aduh kenapa sih harus begini gitu loh sama teman-teman, kenapa sih kita nggak begini aja gitu. Tapi selama ini saya sih nggak, dengan teman-teman itu
santai aja karena ya dia salah satu orang yang paling santai di Facebook. Saya nggak bermasalah dengan mau ada masalah pun saya tetap itu bukan masalah gitu loh ya, kalau bisa sih itu ya hatinya besar juga ya nggak mau ribut di Facebook, mendingan kita ngopi aja ngobrol beda pendapatnya di mana. Well, that's a good message loh, maksud gua. Itu satu pesan yang bukan cuma di dunia custom aja ya, kita sesama seller pun kadang-kadang kayak tadi aku sharing tuh sama yang tadi ada salah satu seller juga, kita ngobrol asik-asik aja sih, maksudnya kayak ya udah jualan, ada persaingan sedikit wajar lah gitu kan, karena ujung-ujung kita pasti cari ada lebihan lah buat ini buat itu. Nah kalau harapan saya buat Customizer Indonesia ini, kalian harus terus berkarya. Dan menurut gua karyanya sampai hari ini tuh gua really appreciate lah gitu ya buat temen-temen, karena gua sendiri nggak bisa gitu menurut gua. Jadi kalau ini karyanya jelek, gua nggak berani ngomong jelek karena gua sendiri nggak bisa gitu. Jadi menurut gua you guys keep on going aja, nanti ada waktunya gitu, ada momennya di mana orang luar pada ngelihat kita lebih lagi. Lu bermimpi nggak punya acara terbesar custom yang diadain di Indonesia? Harusnya ada. Gue bilang tahun depan pasti ada. Karena kalau ngelihat dari hasil ya, udah keren banget kalau dikumpulin di Indonesia bos. Orang Indonesia itu gini loh, segalanya bisa. Nggak mesti pakai ya kayak yang perintilan gini loh, mesin aja sekarang udah zamannya 3D, masih ada yang bikin pakai tangan. Hebat kan orang Indonesia itu. Jago loh. Jago ya. Jago. Oke. So thank you teman-teman udah watching, udah di sini betah kita ngobrol sama Om Don. Sebenarnya tadi Om Don ini adalah yang susah nih ngomong apa segala macam, tapi namanya dari hati ya, kita ngobrolin semua apa adanya, dan menurut gua beliau adalah salah satu customizer yang paling humble yang gua kenal gitu. Dan it's good for us gitu semua ya, buat teman-teman nih nonton, buat Om semua, keep it humble aja lah. Nggak ada yang lebih hebat dari yang lebih hebat ya Om. Nggak ada yang hebat. Nggak ada yang hebat ya. Bener, saya bukan apa. Kita hebat semua. Nggak ada yang lebih. Kita semua hebat sama gitu. Sama. Masing-masing punya kelebihan. That's nice. It's a nice quote. Oke, thank you for watching. Biasanya kita tutup dengan salam gas Om. Oke? Gimana sih ininya? Oh. Alright, 3, 2, 1. Salam gas Om. Peace. I'm out.